Katanya aku seperti matahari, ceria, hangat, membuat segalanya terasa mudah. Aku suka itu. Aku suka melihat orang tersenyum karena aku datang. Suka jadi tempat pulang. Suka jadi cahaya. Tapi, apa yang mereka tahu tentang matahari? Bahwa ia bersinar dari kejauhan. Bahwa ia rela terbakar setiap hari demi jadi terang. Aku belajar bahwa tersenyum bisa jadi kebiasaan. Bukan karena bahagia, tapi karena takut tak disukai jika berhenti melakukannya. Kadang aku bertanya, kalau aku berhenti tersenyum 1 hari saja, apakah dunia tetap menganggapku cahaya? Atau mereka akan bilang, aku mati? Namaku Aruna, dan ini cerita tentangku. Dan seseorang yang matanya tak pernah menatap matahari terlalu lama. Run, gue boleh minta tolong gak? Apa tuh? Bantuin bikin properti buat pameran nanti. Boleh, kirim aja listnya. Nanti gue bantu cari barang-barangnya. Run, lu udah bikin resume tugas kelompok? Emang deadline-nya kapan? Udah kok, nanti gue share ya. Tapi jangan dibaca pas ngantuk, nanti lu pada ketiduran lagi. Lu kayak matahari deh. Kenapa? Soalnya menyinari hatiku. Ya elah. Bisa aja. Kak, lu kenapa diem aja sih? Iya, dingin banget. Mana sih, minus banget tuh. Jangan kayak gitu, mungkin dia belum terlalu nyaman. Semua orang butuh waktunya sendiri kan? Kantin yuk guys. Yuk. Matahari ternyata gak bisa menyinari semua sudut ya. Ayo kita lagi bikin tugas. Akhirnya tugas kita udah setengah jadi. Kalian keren banget sih, cepet banget mikirnya. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang bikin kita balik ganti struktur, akan lebih cepat. Enggak, itu maksudnya gua. Run, tapi serius ya. Lu tuh kayak punya 100 lebih cadangan. Gak pernah kelihatan capek. Capek kok, tapi kalau bareng kalian, gue malah jadi semangat lagi. Lu tuh kayak ngisi daya manusia tau. Hadir aja bikin semangat. Tapi kadang lu tuh kebanyakan nyalain lampu. Kita yang normal jadi nggak kelihatan. Maaf ya, gue gak pakai gitu. Gue cuma bakal bisa sama aja. Tapi gue bisa lebih diem kok kalau kalian mau. Enggak. Lo tuh penyeimbang. Kalau gak ada lo, suasana tuh jadi kerip banget. Kalau kalian nggak ada, tugas kita udah selesai sih. Tapi kayak makan tanpa garam. Ambil mas. Tapi serius ya, lu itu cocok buat jadi MC wisuda nanti. Bisa jadi spotlight. Spotlight lebih ke cahaya matahari, panas tapi bikin hangat. Asik. Lo selalu duduk di sini ya? Tempatnya sepi. Iya sih, kadang sepi itu bikin tenang. Lo nggak harus ngobrol sama gua, Ru. Kenapa? Gue ngobrol sama semua orang kok. Itu masalahnya. Lo ngobrol sama semua orang, tapi nggak pernah benar-benar ngeliat mereka. Maksud lo? Lo emang bersinar banget, sampai yang lain jadi kayak nggak kelihatan. Salah sih, tapi nggak semua orang betah kena sinar. Gue gak pernah niat bikin orang lain ketutup. Gue tahu, tapi nggak semua orang ngerasa kayak gitu. Kalau suatu saat nanti gue berhenti bersinar, apa lo bakal lebih terbuka? Gak usah berhenti bersinar, belajar itu.
Run, lo tau gak? Tadi malam gue cuma tidur 1 jam doang. Tidur lagi gue. Masih di tempat yang sama. Shift malam terus. Sebenarnya gue gak enak sih. Cuma kalau misalkan gak diambil, lo tau lah gimana. Itu capek banget ya, badan dipaksa jalan terus. Sebenarnya gue udah berusaha buat kuat aja. Cuma belakangan ini rasanya berat banget, Rom. Gue capek banget. Gak apa-apa kok ngerasa capek, kita ini manusia. Lo berhak buat istirahat, lo berhak buat gak selalu kuat. Tapi tugas ini belum gue kerjain. Sukanya pasti mama sama gue. Tenang aja, kalau perlu nanti sore kita kerjain bareng. Jangan menangis semuanya sendiri ya. Kalau lo butuh bantuan, bilang. Kita di sini bareng-bareng buat saling ninggalin. Lea, file bagian lo mana? Udah tinggal 2 hari juga. Belum selesai, Ji. Gue baru pulang kerja tadi subuh. Ih, keren. Berarti lo lebih mentingin kerjaan luar daripada kerjaan Ngomong kelompok. kayak gitu deh. Gue bilang belum selesai, bukan gak ngerjain. Gue habis gambar outdoor versi Cini loh. Lea, lu jadi villainnya cocok banget. Bisik. Lagi serius juga. Lo bisa diam dulu gak sih? Santai dong, dalam anime konflik itu bikin kita makin seru. Makin gak serius aja nih. Ini tugas akademik, bukan tugas cosplay. Udah, gue tahu kita semua capek. Lea butuh waktu, Panji juga butuh kepastian. Kita nggak bisa saling nyalain kayak gini. Iya bener. Kalau debat terus kayak gini nggak bakal nyelesain apa-apa. Oke, gue kirim ulang list revisi. Tapi kali ini kita bagi rata. Dan gue bakal bikin infografis dengan style anime ya. Gak perlu. Ya elah, padahal gue udah smart banget. Akhirnya kita libur. Sekarang saatnya kita main di rumah Raka. Bener. Lo kebanyakan diem, bro. Tahu lu, mati aja. Cia, ini gue bawa jajanan loh, siap ntar panas-panasan. Masuk aja. Tapi jangan berisik ya. Ayah gue Oke. lagi kerja. Siap, sama saja. Geno. Ada Uno tuh, Uno. No, main. Gue suka Nih. musik ya, suka musik ya. Ini kocok kayak begini ya. Oke. Mana, Jir? Oh, oke. Ada. Bagian. Ini 2. Salah tuh. Salah ya, salah. Lah, gimana sih? Jangan ganggu, aku lagi urus laporan penting. Kau pikir aku gak tahu? Kamu kira semua bisa kamu tutup-tutupin terus? Aku lakuin ini semua buat keluarga, buat Raka juga. Raka butuh ayah yang hadir, bukan yang sibuk jaga nama. Maaf, kadang rumah bukan tempat istirahat. Main lagi yuk Unonya biar Iya, ayo. Tapi kalau misalnya gue menang terus jangan marah ya. Gue bakal summon Obsidia kalau kalian curang. Uno nih. Bah, bagus banget ini kartunya. Aduh. Balik. Nah. Belum ada yang datang. Ikut kami sekarang. Pak Rendra, apakah benar Bapak penggelapan dana? Ya Pak, tolong keluar Pak. Pak tolong keluar Pak. Pak, dananya buat apa, Pak? Lari Pak. Pak berapa? Berapa? 271 triliun buat apa? Nanti kami pasang di kantor. Kakak, maafin mama ya. Kita hidup di rumah ini tiap hari. Tapi selama ini bohong. Seorang anggota dewan berinisial BR resmi ditangkap KPK tadi siang. Penangkapan dilakukan di rumah pribadinya terkait dugaan kasus korupsi proyek pembangunan umum. Dari lokasi, KPK menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Hingga saat ini, BR masih menjalani pemeriksaan intensif. Hey guys, lihat trending topik gak? Kayaknya Raka masuk berita tahu. Apa? Oh iya. Iya. Bapak Raka, anggota dewan itu ternyata dapat KPK. Saya dari dulu dia pendiam. Ternyata punya keluarga segede itu. Mungkin dia malu kali sekarang kemarin.
Lu seriusan mau kayak gitu? Gue cuma jujur, orang-orang yang kayak gitu tuh luarnya aja baik, tapi dalamnya busuk. Jangan gitu. Kita nggak tahu apa yang orang rasain sekarang. Dihujat orang satu negara, ditinggalin temen, dan sekarang mau diginiin sama kita juga. Masih nggak diangkat? Enggak nih, chat juga chat gua tapi nggak dibalas. Mungkin dia lagi butuh waktu sendiri atau emang lagi gak mau diganggu aja. Katanya aku cahaya. Tapi kalau cuma menyinari tanpa melihat, apa gunanya jadi terang? Kenapa aku bahkan gak sadar bahwa dia tenggelam sendiri dalam luka-lukanya? Dia di taman. Gue tahu dia di mana sekarang. Raka, kami datang karena peduli, bukan buat ngorek luka. Gue malu. Seumur hidup gue pikir cara bertahan adalah diam. Gue gak pernah cerita soal rumah, soal ayah yang selalu jaga Citra, soal ibu yang makin dingin. Dan sekarang semuanya jatuh. Lu gak harus tahan semuanya sendiri, Rak. Kita ini tim. Lucu ya, kalian yang paling ramai ternyata yang paling tulus. Sorry Rak, gue pernah bilang hal yang kejam soal lo. Gue lupa kalau orang juga bisa terluka. Guys, thanks ya. Kalian udah datang, udah denger, udah tetap tinggal. Gue gak akan bilang selamat tinggal, tapi abis ini gue harus pergi. Mau pergi kemana? Tenang, bukan pergi yang itu. Gue cuma butuh waktu untuk sembuh, buat nyusun ulang gue yang berantakan. Tapi kalian tetap bakal jadi rumah yang selalu gue datengin kok. Lo boleh pergi, tapi jangan tutup pintu dari kita ya. Jangan ngerasa sendirian lagi. Gue gak sendiri sekarang, gue tau itu. Jangan bilang-bilang lagi lo. Ya udah, kita duluan ya Rak. Udah mau maghrib juga, tapi lu tetap bisa chat kita kapanpun kok. Ya, gue gambar lu jadi karakter utama atau ntar lu kira. Gue tunggu. Bentar ya Rak. Ya. Haru. Ini buat lo. Hah? Buat gua? Iya, makasih udah peduli sama gue. Kalau nanti gue pergi, jangan berubah ya. Tetap jadi lunak, tetap jadi cahaya. Halo Aru, kalau kamu membaca ini, artinya aku sudah benar-benar pergi sejenak dari dunia yang biasa kita jalani. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menemukan. Kamu tahu, Aku selalu iri sama kamu. Caranya kamu tertawa, caranya kamu mengerti orang lain, caranya kamu tetap bersinar, bahkan saat dunia redup. Tapi aku sadar, mungkin kamu juga lelah, mungkin kamu juga sembunyi di balik senyum itu. Dan aku terlalu diam untuk benar-benar mendengar. Maaf, karena aku baru bisa bicara lewat kertas. Tapi inilah aku yang selama ini tak punya cukup kata. Terima kasih karena kamu mau hadir saat aku ingin menghilang. Terima kasih karena kamu jadi satu-satunya yang tetap melihat aku sebagai aku. Aku gak tahu kapan bisa kembali. Tapi kalau nanti kamu lihat langit sore dan ada cahaya kecil di sana, anggap aja itu aku yang masih percaya kamu akan terus bersinar. Jaga dirimu, Aru, dan tetap jadi cahaya. Kalau suatu saat nanti kamu kembali, aku akan tetap di sini, masih tetap jadi cahaya.
Kita nggak pernah benar-benar tahu seberapa dalam luka yang disimpan seseorang di balik senyumnya. Kita ketawa bareng, kerja bareng, tapi kadang lupa untuk saling melihat. Raka pernah bilang aku ini cahaya, tapi aku cuma bisa bersinar karena ada orang-orang yang bertahan dalam gelap seperti dia. Mungkin kamu juga sedang menyimpan luka atau mengenal seseorang yang diam-diam sedang terluka. Peluk mereka dengan hadir, dengar mereka dengan hati, karena kadang itu sudah cukup untuk menyelamatkan dunia mereka. Kita hidup di rumah. Anginnya gede banget. Action. Gampang.